hanya soal medis, tetapi juga pendidikan berkualitas dan nilai-nilai moral. Pendidikan kedokteran baik tidak hanya mengajarkan tentang menjadi dokter yang cerdas, tapi juga menjadi dokter yang berintegritas. Oke, anak-anak, jadi kalian tahu apa yang membedakan dokter yang hebat dengan yang tidak? Baik, ilmu dan keterampilan medis, dok. Benar, tapi ada yang lebih penting, yaitu dokter yang hebat juga memiliki karakter, empati, dan etika profesional. Sehingga ilmu kedokteran juga mengajari nilai-nilai moral Pancasila. Dek, sebelum operasi boleh berdoa dulu deh. Iya, silakan Ibu. Udah waktunya udah mepet, kita langsung masuk ke ruang operasi aja nih ya. Betul Bu. Jadi kita sebagai dokter kita tidak hanya bekerja dengan ilmu, kita juga bekerja dengan ilmu nilai hati kemanusiaan. Jadi biarkan Bu Budi berdoa terlebih dahulu. Kita akan menunggu. Semangat Bu. Berarti dok, kita sebagai dokter itu bukan hanya bertugas untuk menyembuhkan pasien, tetapi kita juga harus menghargai hal-hal yang dibutuhkan pasien, dok. Dok, saya takut tidak bisa lanjut kuliah. Soalnya biaya kedokteran mahal, dok. Tenang Rina, kamu jangan khawatir. Itu pendidikan berkualitas harus bisa diakses oleh semua orang. Kamu bisa mencari beasiswa ataupun bantuan pendidikan. Jangan patah menyerah Rina. Kita kan membuat program kesehatan. Gimana kalau kita buat program kesehatan tuh di desa-desa terpencil? Ide bagus itu Valita, karena ilmu kesehatan bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi harus kita sosialisasikan kepada masyarakat juga. Setuju sih. Ini contoh pendidikan berkualitas berbasis Pancasila. Kalian tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga di lapangan dengan membantu sesama. Pasien ini tidak mampu membayar terapi terbaik, haruskah kita cari alternatif yang lebih murah? Kita harus mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Mari kita diskusikan dengan tim dan keluarga pasien. Saya pikir dokter hanya untuk orang kaya. Tidak Bu, semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Inilah tujuan pendidikan berkualitas kedokteran. Kita tidak hanya belajar untuk menjadi dokter, tetapi juga untuk mengabdi kepada masyarakat. Dari cerita tadi, kita belajar bahwa menjadi dokter membutuhkan pendidikan yang berkualitas dan nilai-nilai Pancasila, yang dimana pendidikan berkualitas akan mencetak dokter-dokter yang cerdas, profesional, dan berkarakter. Sedangkan pendidikan Pancasila akan memastikan bahwa dokter-dokter tersebut memiliki rasa empati dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai makalah yang berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Fondasi Dokter Profesional, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Dunia Medis. Topik ini kami angkat karena kami sadar bahwa menjadi seorang dokter bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga soal karakter. Dokter harus menjadi seorang penolong, bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena sikapnya yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan disinilah Pancasila berperan penting. Di sini kami berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana pendidikan berkualitas dapat diimplementasikan di pendidikan dokter di Indonesia. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan di dalam dunia medis. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan solusi untuk menguatkan pendidikan dan nilai-nilai itu secara nyata di dalam lapangan. Nah, kenapa sih Pancasila itu penting di dunia kedokteran? Jadi, Pancasila bukan hanya ideologi negara. Di dunia medis, Pancasila itu ibarat kompas moral. Contohnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas banget, jadi dasar ketika seorang dokter harus memperlakukan pasien dengan empati tanpa membedakan latar belakang sang pasien. Dan bukan cuma itu, setiap sila sebenarnya punya makna penting dalam membentuk karakter seorang dokter. Pendidikan Pancasila itu idealnya nggak cuma diajarin sebagai teori, tapi juga diterapkan lewat metode yang lebih aktif seperti diskusi kasus atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi mahasiswa nggak cuma tahu isi Pancasila, tapi bisa mengaitkan langsung dengan realitas di rumah sakit. Dengan begitu, nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan musyawarah bisa benar-benar dihayati.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem pendidikan dokter di Indonesia dan Amerika. Kalau bicara soal sistem, Indonesia dan Amerika punya pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, kita pakai kurikulum spesies yang mengedepankan pendekatan berbasis masalah dan komunitas. Sementara di Amerika, mereka baru bisa masuk ke pendidikan kedokteran setelah menyelesaikan gelar sarjana terlebih dahulu dan langsung diarahkan untuk menjadi spesialis. Tapi, meskipun sistemnya berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan dokter yang kompeten serta profesional. Dalam praktik kedokteran, sila pertama mengajarkan kita bahwa kita harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Contohnya adalah dengan menghargai waktu ibadah pasien dan juga tenaga kesehatan yang lain. Lalu sila kedua tentang kemanusiaan mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan pasien apapun status sosial dan ekonominya. Karena sejatinya kita sebagai dokter datang sebagai penolong, bukan hakim. Nilai Pancasila dalam praktik kedokteran. Sila ketiga, persatuan. Sangat terasa ketika tenaga medis harus kerjasama lintas profesi dan tetap menjaga kekompakan. Sila keempat, soal musyawarah tercermin dari bagaimana dokter berdiskusi dengan pasien atau keluarga sebelum mengambil keputusan medis. Dan sila kelima, keadilan sosial mengingatkan kita bahwa pelayanan kesehatan harus setara, baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS. Selanjutnya adalah contoh implementasi di lapangan. Kita bisa lihat contoh dari RSPKU Muhammadiyah dan Puskesmas Janten. Mereka melayani pasien dengan senyum, sapa, salam, dan hormat meskipun ada keberagaman. Kemudian mereka juga melayani pasien dengan setara tanpa membedakan jasa layanan yang digunakan pasien. Contohnya itu dalam vaksinasi COVID-19. Kemudian solusi yang bisa diterapkan, solusinya bisa dimulai dari hal yang kecil, misalnya pelatihan etika kedokteran yang mengaitkan Pancasila dengan kasus nyata. Kemudian institusi juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum yang secara lebih mendalam dan bisa aplikatif. Kemudian tentu saja kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan rumah sakit juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Contoh lainnya bisa seperti dokter yang membedakan perilaku antara pasien yang umum dan pasien yang BPJS, dokter yang terlalu sibuk sehingga melupakan kalau komunikasi dan empati itu juga penting, dan dokter yang kurang aktif dalam musyawarah atau rapat, padahal itu suatu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kerjasama tim. Sebagai penutup, kami ingin menekankan bahwa pendidikan kedokteran yang berkualitas bukan hanya tentang mencetak dokter yang pintar secara teori ataupun praktik, tetapi juga dokter yang memiliki empati. Integrasi akan nilai-nilai Pancasila adalah cara terbaik untuk mencetak dokter yang beretika, adil, dan berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada akhirnya dokter adalah pelayan kemanusiaan. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.